Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Dendam Membawa Petaka. Pada video kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya dari awal sampai akhir nanti. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja mulai kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik ya teman-teman, karena ceritanya akan segera saya mulai. Kia pun kemudian melepas dekapan tanganku dan juga Ahmad, lalu pergi meninggalkan pasar. Orang-orang di sekitar turut memelototi kami tanpa suara. Beberapa orang lagi hanya mengelus dada mendengarkan kata-kata yang diucapkan oleh Kia. Aku pun kemudian menyuruh Ahmad untuk pergi menyusul Kia pulang dan membantu menenangkannya. Tetapi perintahku ditolak oleh Ahmad dengan alasan, "Lo kan ketua dari kami gak? Seharusnya lu yang pergi pulang dan menasihati Kia. Toh ini juga tanggung jawab lu." Jika dipikir-pikir memang benar yang dikatakan Ahmad. Meskipun dengan berat hati harus kusetujui hal itu. Aku pun kemudian menitipkan catatanku dan juga Kia pada Ahmad agar ia yang menyelesaikan seluruhnya. Aku pun kemudian bergegas pulang menyusul Kia ke rumah. Teror pun dimulai. Sejak hari itu kejadian aneh tidak akan pernah berhenti menghampiriku dan juga teman-temanku. Keesokan harinya, Pak Tua kemudian datang ke rumah kami. Ia tampaknya sudah tahu tentang Kia yang menderita penyakit aneh, karena sejak kemarin Kia tidak kunjung keluar dari kamarnya. Aku pun sebenarnya ingin mengajak Pak Tua tersebut melihat kondisi Kia, tetapi pintu kamar Kia tampaknya dikunci dari dalam, sehingga kami hanya bisa mengobrol di ruang tamu saja. Pak Tetua pun kemudian berkata, "Dugaan kamu mungkin benar nak, pengemis yang ditemui oleh temanmu mungkin adalah seorang dukun yang sedang menyamar." Kata-kata temanmu sepertinya membuat dia tersinggung. Aku pun kemudian terdiam sebentar sembari berpikir. Aku pun menjawab, "Yang Bapak katakan mungkin saja benar Pak, lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan?" Pak Tetua pun berkata, "Tidak ada yang bisa dilakukan, santet itu tidak bisa dilawan. Temanmu mungkin akan kehilangan jiwanya jika hanya dibiarkan saja. San Bapak temui saja pengemis itu, lalu kemudian meminta maaflah atas nama temanmu." Aku pun hanya bisa mengangguk. Pak Tetua pun pamitan untuk pulang. Karena ia masih memiliki urusan lain tentunya, aku pun berencana untuk mencari keberadaan pengemis itu. Akan tetapi aku juga teringat pada proker KKN yang belum selesai dikerjakan. Aku pun lupa pada pengemis itu. Semenjak kejadian kemarin, aku semakin waspada terhadap Kelia. Begitu pula Ahmad yang kini memasang jarak terhadapnya. Memang saat azan subuh menjelang, Kelia akan kembali normal. Namun ya, tetap saja ia masih membuatku takut. Aku dan juga Ahmad juga berpergian untuk mengikat tubuh Kelia, menutup jendela dan juga mengunci pintu kamar Kelia. Aku juga masih trauma dengan kejadian kemarin. Meski memang aku tidak terluka, tetapi ada hal lain yang membuatku trauma. Mulai dari teror hantu noni Belanda yang tidak pernah absen menggangguku sholat, kepergian Daniel dan Kia, kutukan. Sande kala Kelia, aku pun tidak tahu lagi apa yang akan terjadi lagi selanjutnya. Pagi ini setelah sholat subuh, aku berencana untuk pergi ke pasar membeli bahan masakan. Karena kondisi Kelia yang kurang fit dan juga Ahmad menolak untuk pergi dengan alasan ingin menjaga Kelia. Dengan perasaan sedikit kesal, aku pun kemudian melangkahkan kaki menuju pasar. Dalam perjalanan ke pasar, aku melihat ibu-ibu sedang bergosip tentang sesuatu. Sekilas aku mendengar mereka menyaut dan juga menyebut mahasiswa KKN. Aku pun menghentikan langkahku dan berusaha menguping. Walaupun aku tidak mengerti bahasa mereka, tetapi
Aku bisa menangkap kata demi kata yang diucapkan oleh ibu-ibu itu. Kira-kira beginilah perkataan mereka. Eh, kamu mau dengar gosip tidak? Gosip apa, Bu? Apa ada masalah dengan bocah-bocah KKN itu? Dari kemarin itu suamiku bilang kalau temannya anak KKN itu kena kutukan sandekolo. Ibu-ibu yang di sini itu mesti sudah ngerti kan apa yang menyebabkan kutukan itu toh? Oh iya, dulu orang tuaku juga ngomong kalau sandekolo itu tidak boleh ngapa-ngapain, ya kecuali sholat dan juga baca Al-Quran. Ya karena katanya itu bakal diculik sama kalong wewe, dan yang paling jelek itu ya terkena kutukan. Lah bener, dulu orang tuaku juga ngomong begitu. Lah makanya dengerin mbak, bocah-bocah KKN juga pada menindakkan pantangan di rumah. Ih, apa iya sih bu? Jadi geli saya dengarnya. Tiba-tiba datang Bu Rumi, pemilik villa yang kami tinggali di kampung ini. Bu Rumi pun dia berkata, Bu, kalau ngomong jangan sembarangan. Mereka itu anak-anak baik loh. Toh selama mereka tinggal di villa saya nggak ngelihat hal-hal yang mencurigakan kok. Lah, Mbak Rumi itu gimana toh? Aku itu dengar dari tetangganya. Halah, ya mestinya Bu Rumi itu ya membela anak-anak itu, ya karena kan pada nyewa rumahnya Bu Rumi, ya kan? Mulutnya itu ya dijaga ya bu. Ingat umur bu, mereka itu masih kuliah, belum nikah. Jadi kalau belum ada bukti, ya jangan ngomong sembarangan bu. Aku ini bukan ngebelain anak-anak itu, tapi cuma ngingetin aja kalau berprasangka buruk itu nggak baik, apalagi sama warga pendatang. Nah benar itu bu, kata Bu Rumi, tidak baik punya prasangka buruk sama orang lain. Ya enggak apa-apa bu, yang ibu-ibu di sini tuh tidak percaya. Ya namun ya Mbak Rumi, aku itu enggak punya bukti mbak, aku cuma dengar gosip. Sudah, lebih baik yo ibu-ibu di sini tuh pada pergi ke pasar toh daripada pasarnya keburu tutup karena kebanyakan ngegosip. Mereka pun bubar dan langsung pergi berjalan ke pasar. Aku jadi semakin gundah karena gosip yang dibicarakan oleh para ibu-ibu itu. Bagaimana mereka tahu tentang hal tabu yang dilakukan oleh Kelia dan Ahmad? Bagaimana jika si ibu gemuk itu melakukan bukti? Sudahlah, aku harus bergegas pergi ke pasar. Jika aku berlama-lama berpikir nanti ya keburu tutup. Sekitar pukul 2:30 aku terbangun dari tidurku. Tanpa berpikir panjang aku langsung bergegas untuk bangun mengambil wudhu dan segera melaksanakan sholat tahajud. Saat sedang berwudu, aku merasa sedang diperhatikan oleh seseorang. Aneh, tetapi aku berpikir mungkin itu hanya ada di pikiranku saja. Toh aku baru saja bangun tidur. Setelah berwudu, aku langsung mengambil sajadah dan kain sarung. Aku pun melaksanakan sholat tahajud. Saat setelah ruku pertama, aku mendengar seseorang di belakangku mengucap takbir. Aneh kupikir, perasaan aku tidak mendengar suara pintu dibuka. Lagi-lagi aku berpikir positif saja. Mungkin itu juga hanyalah khayalanku saja. Nyatanya tidak. Suara seseorang yang mengikutiku di belakang terus terdengar hingga aku mengucap salam. Aku pun menoleh ke belakang, ternyata tidak ada siapapun. Aku pun menoleh ke depan dan sangat terkejut saat melihat sosok perempuan memakai sebuah gaun tengah berdiri di hadapanku. Dia bukanlah Gea atau Kelia. Aku kemudian tidak berani menatap mukanya. Aku langsung membaca ayat kursi, namun dalam bacaan yang terbata-bata. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Belum sempat melanjutkan, dia pun membaca ayat yang sama dan bahkan ia lebih fasih dariku. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Perempuan itu terus membaca ayat yang sama dengan nada mengejekku. Terdengar seperti berteriak
Setelah itu ia pun tertawa cekikikan. Ia pun memperlihatkan wajahnya yang mengerikan. Wajahnya begitu amburadul, mukanya dipenuhi luka, matanya berwarna putih tanpa pupil, dan mulutnya mengeluarkan cairan hitam seperti darah. Tubuhnya juga dipenuhi luka tusukan yang membuat gaunnya yang semula berwarna putih berubah menjadi merah karena darah. Badanku terpaku tidak dapat bergerak. Mataku hanya bisa menatap wajahnya yang begitu mengerikan. Setelah itu ia pun membisikkan sesuatu. "Pergi dari kampung ini." Jangankan berteriak, untuk sekedar membuka mulutku saja aku tidak bisa. Badan ini seperti mati rasa. Tidak lama kemudian perempuan itu berhenti tertawa. Ia ganti berteriak dengan kencang. Telingaku rasanya pecah, suaranya begitu nyaring. Sosok itu tiba-tiba berteriak kesakitan dan langsung pergi keluar dari kamarku. Seketika badanku kembali dapat bergerak, keringat membasahi tubuh. Aku tidak bisa tidur karena ketakutan. Setiap memejamkan mata, wajah perempuan itu akan muncul di kepalaku. Semalaman itu kuhabiskan dengan membaca Al-Quran meski dengan terbata-bata. Sebenarnya tidak lama setelah aku membaca kitab, aku langsung tertidur. Paginya aku langsung pergi mandi untuk membersihkan tubuhku yang sudah bersimbah keringat. Bayangan tentang perempuan itu sedikit menghilang dari pikiranku. Setelah mandi, aku merapikan tempat tidurku dan membuka jendela kamar. Keanehan tampaknya tidak pernah berhenti. Saat aku membuka jendela kamarku, aku melihat sesuatu berwarna putih jatuh di depan jendelaku. Aku sontak kaget, tetapi tanpa pikir panjang aku langsung keluar untuk memeriksa. Saat mendekati tempat benda itu berada, aku mencium bau yang sangat tidak sedap. Sesamanya di sana, aku melihat benda itu. Ternyata bau tidak sedap itu berasal dari kain putih tersebut. Kain itu tampak tidak terlalu bersih, sedikit usang dan juga di beberapa bagian tampak kotor seperti terkena tanah. Saat kulihat lebih dekat lagi, ternyata bentuknya lebih seperti tubuh seseorang. Kubalikan kain itu dan begitu terkejutnya diriku saat melihat tubuh yang terbalut dalam kain putih itu. Ternyata itu adalah mayat Daniel. Belakangan ini aku baru ingat Daniel adalah seorang penganut Kristen, tetapi ia dikuburkan dalam tata cara Islam. Aku berteriak sejadi-jadinya saat melihat tubuh yang berbalut kain itu adalah temanku sendiri. Aku segera memanggil teman-temanku. Reaksi mereka pun sama kagetnya denganku. Aku pun langsung bergegas memanggil para warga agar membantuku untuk mengubur kembali mayat Daniel. Setelah mayat Daniel kembali dikubur, Pak Tetua pun menghampiriku dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Aku pun menceritakan kejadian semalam pada Pak Tetua. Sejenak ia terdiam dan tidak lama kemudian ia menganggukkan kepalanya tanda mengerti apa yang sedang terjadi. Ia pun kembali berkata, "Temanmu Daniel lah yang telah membantumu mengusir perempuan itu. Mayat temanmu yang muncul di dekat jendela kamarmu adalah pertanda bahwa ia masih belum pergi." Aku pun tidak sempat mengatakan bahwa Daniel adalah seorang penganut Kristen, sehingga pemakamannya ya mungkin membuat arwah Daniel tidak tenang. Tetapi selama beberapa hari di kampung ini aku tidak melihat arwah Daniel dimanapun. Belum sempat merasa senang dan juga merasa tenang, Pak Tetua kembali berkata, "Tetapi para penghuni di sini tampaknya tidak suka pada arwah temanmu. Arwah leluhur kami pun tidak dapat menerima kehadiran temanmu itu. Mungkin ada baiknya kamu membantu temanmu untuk pulang." Aku pun hanya mengangguk. Apa yang dikatakan oleh Pak Tetua cukup masuk akal. Perempuan itu tampak kesakitan setelah ia mulai menyakitiku. Mungkin memang Danilah yang telah menyelamatkanku. Suasana tenang dan damai di kampung ini seketika berubah menjadi seram dan mencekam sejak kami datang dan bermukim di kampung ini. Kami bahkan melupakan tugas kami di kampung ini, seakan telah menjadi bagian di kampung ini. Kejadian tempo hari membuatku sedikit stres. Aku juga mulai melupakan tugas KKN-ku di kampung ini.
Entah mengapa sejak hari itu Kea sangat jarang sekali keluar kamar. Selama beberapa hari belakangan, Kea sering mengeluh kepadaku tentang penyakit yang membuat beberapa badannya mati rasa. Suatu hari aku sedang ingin menemui Kea. Ku ketuk pintu kamarnya, tapi tidak ada jawaban. Aku pun sebenarnya cukup cemas, karena sudah beberapa hari ini Kea tidak pernah keluar kamar. Bahkan saat aku menemukan mayat Daniel, ia tidak pergi ke pemakaman. Aku pun cukup nekat dan langsung mendobrak pintu kamar Kea. Dan pada saat aku memasuki kamarnya, aku bisa melihat Kea sedang terbaring lemas. Matanya berwarna putih tanpa pupil, wajahnya pucat, badannya juga tampak mengurus. Aku sedikit kaget dan langsung berteriak memanggil Ahmad dan Kelia. Saat ku pegang urat nadinya, masih berdenyut ternyata, dan saat ku cek hidungnya, ia juga masih bernafas. Tetapi ya aneh, Kea tampak terbaring kaku. Aku pun segera pergi memanggil Pak Tetua. Sesampainya di rumah Pak Tetua, aku pun langsung bergegas mengajaknya ke rumah kami. Dan saat sampai di rumah, Pak Tetua pun kemudian mengecek keadaan Kea. Tidak lama kemudian ia pun menggelengkan kepalanya. Tanda tidak ada yang bisa lagi kami lakukan. Menurut penuturan Pak Tetua, Kea telah diguna-guna oleh seseorang. Orang itu telah mengirimkan kutukan karma buruk kepada Kea. Aku terlambat memberitahu Pak Tetua tentang gejala yang dialami oleh Kea beberapa hari silam. Sesal begitu menyesakan dadaku. Aku pun semakin stres pada hari itu. Pak Tetua pun berkata, seandainya kamu memberitahu Bapak lebih awal, mungkin temanmu masih bisa selamat. Tetapi jika sudah seperti ini, Bapak tidak bisa membantu. Jiwa temanmu sudah terjebak di alam mereka, tapi raganya tidak bisa pergi bersama jiwanya. Temanmu belum mati, tetapi jiwanya sudah tidak bersemayam lagi di raganya. Aku pun menangis. Kea telah pergi. Ini adalah yang kedua kalinya temanku pergi sejak datang ke kampung ini. Aku kembali menaruh curiga, siapa yang telah mengirim kutukan itu kepada Kea. Aku baru ingat pada pengemis yang Kea hina beberapa hari silam. Mungkin dialah yang telah mengirim karma buruk kepada Kea. Awalnya aku berniat untuk mencari keberadaan pengemis itu, tetapi aku semakin disibukkan dengan banyak tugas dan kegiatan yang belum aku selesaikan. Belum lagi masalah selanjutnya yang terus menimpa aku dan juga teman-temanku semakin membuat otakku melupakan pengemis itu. Kepergian Kea membuatku benar-benar depresi. Aku selalu berpikir dan bertanya di benakku sendiri, kamu itu bodoh. Kenapa tidak kau bawa saja Kea kepada Pak Tetua? Kenapa tidak kau beritahu juga Pak Ahmad dan juga Kelia tentang kutukan itu? Kau adalah pemimpin yang tidak becus. Rasanya sangat tidak pantas untuk menyebut bahwa aku adalah seorang pemimpin kelompok ini. Tetapi aku hanya bisa merenung tanpa berpikir solusi yang tepat. Beberapa hari yang lalu, aku sedang membersihkan kamar Kea. Kulihat tubuh Kea yang terbujur kaku. Aku melihat di tangan Kea ada sepucuk kertas. Saat kubuka, itu adalah sebuah surat terakhir yang ia tulis. Mungkin pada saat itu, ia juga mendengar percakapanku dengan Pak Tetua tempo hari tentang penyakit yang diderita oleh Kea. Tetapi karena kebodohanku, aku malah tidak mengizinkan Pak Tetua untuk melihat keadaan Kea. Sudahlah, tidak ada gunanya membahas itu lagi. Ini surat yang ditulis oleh Kea, Angga, Ahmad, dan Kelia, sahabatku. Entah kenapa semakin hari penyakitku semakin parah. Ya pagi ini, ku dapati kaki sudah tidak bisa bergerak lagi. Kakiku seakan lumpuh total. Aku hanya bisa menulis surat ini di saat-saat terakhir seperti ini. Aku juga sebenarnya menyadari apa penyebab penyakit ini. Tidak lain dan tidak bukan, ini semua adalah ulah si pengemis tempo hari yang ku caci maki itu. Tetapi aku tidak marah padanya. Aku merasa pantas atas apa yang telah kulakukan itu. Aku rasa kutukan karma buruk itu memang benar ada, dan itu berarti hidupku sudah tidak lama lagi. Aku hanya ingin mengucap kata maaf. Maaf untuk keluargaku, maaf untuk para sahabat dan teman-temanku, dan maaf untuk seluruh orang yang pernah kutemui.
Andaikan hanya dengan mengucap kata maaf bisa menyelesaikan masalah, aku pasti akan terus mengulanginya. Tetapi aku merasa kata maafku sudah tidak berguna lagi. Semuanya sudah terlambat. Sebelum seluruh jiwaku ditarik dari ragaku, aku memutuskan untuk mengurung diriku. Aku tidak ingin kalian melihat keadaanku. Biarkan saja tubuhku di sini terbaring kaku hingga ajal menjemputku. Seketika mataku menjadi panas, air mata pun mengalir. Rasanya sangat sedih ketika seseorang yang sangat kita sayangi pergi meninggalkan kita. Ke rumah surat itu dan kusimpan di kamarku. Belakangan ini aku juga terpikir tentang Daniel. Mungkinkah benar Daniel sudah menjadi penjagaku? Sebutan untuk Daniel saat ini bisa dibilang adalah kodamku. Namun ini sangat tidak masuk akal. Semasa hidup antara aku dan Daniel tidak berteman akrab. Aku juga jadi teringat akan kata Pak Tetua. Arwah temanmu tidak diterima oleh leluhur kami. Oleh karena itulah ia memutuskan untuk bersemayam dalam tubuhmu. Mayat temanmu yang keluar dari kuburnya adalah pertanda dari leluhur kami yang menolak kehadiran temanmu itu. Aku merasa kasihan pada Daniel. Aku juga jadi teringat pada kejadian beberapa minggu yang lalu saat Kia mencaci maki pengemis itu. Ahmad bersama Kelia mengerjakan tugas. Aku sedikit iri pada mereka, tetapi ya daripada terus mengeluh, aku memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya. Rupanya mereka tidak berhenti di sana saja. Mereka ini melakukan sesuatu yang lebih buruk dari pikiranku. Malam tadi aku terbangun dari tidur sekitar pukul 10 malam. Benar juga, sore tadi aku tidur lebih awal karena kelan mengerjakan tugas KKN yang harus kuselesaikan sendiri. Aku juga melewati sholat maghrib. Aku pun sedikit kesal dan langsung keluar dari kamar untuk minum segelas air sembari meredakan kekesalanku. Setelah minum, aku pun pergi untuk mengambil wudhu sembari melaksanakan sholat isya. Setelah berwudhu, aku pun hendak pergi ke kamarku kembali. Saat sedang melewati kamar Kelia, aku mendengar suara desaan seseorang. Desaan itu sepertinya berasal dari kamar Kelia. Setelah aku teliti kembali, ternyata itu adalah desaan Kelia. Selain mendengar desaan Kelia, aku juga mendengar desaan seorang pria. Dan tidak salah lagi, desaan itu berasal dari sahabatku sendiri, Ahmad. Aku sebenarnya sangat kesal. Bisa-bisanya mereka melakukan hal tabu di kampung orang. Pada awalnya aku ingin membuka pintu kamar Kelia, tetapi tiba-tiba aku ini mendengar ada suara sosok perempuan dari arah belakang berkata, "Pergi, jangan ganggu mereka." Aku pun yang seketika ketakutan dan langsung berlari ke kamarku. Aku pun mengurungkan niat sholat isyaku dan langsung menutup seluruh badanku dengan selimut. Aku benar-benar masih geram pada mereka berdua, terutama pada Ahmad yang tentunya adalah seorang anak kiai. Bisa-bisanya ia berbuat seperti itu di kampung orang lagi. Kelia juga membuatku kecewa. Ia telah membuang harga dirinya untuk seseorang lelaki bejat seperti Ahmad. Entah mengapa hatiku tidak merasa sakit, tetapi hatiku benar-benar terasa terbakar. Hatiku berkobar dan terasa seperti menanam sesuatu, menanam benih-benih dendam. Kejadian malam itu benar-benar membuatku terpaksa menanam benih-benih dendam. Aku tidak peduli pada resiko yang ada. Jika dendam itu bisa membuatku lebih tenang, maka aku rela menanam benih-benih dendam itu hingga berbuah. Aku tidak peduli tentang resiko yang harus kuterima dalam menanam benih dendam ini. Aku siap menerimanya. Aku sangat tidak rela atas apa yang telah dilakukan Ahmad dan Kelia pada malam tadi. Aku tidak habis pikir atas Ahmad. Dia adalah anak seorang kiai. Kok bisa-bisanya ia berbuat bejat di kampung orang? Kelia juga tidak sebaik yang kukira. Ia juga ternyata memakai kulit untuk melindungi isinya. Nyatanya Kelia sama saja dengan para pelacur di kota. Perbedaannya adalah para pelacur itu melakukan hal tabu untuk uang, sedangkan yang Kelia lakukan saat ini adalah menyerahkan kesuciannya dengan seseorang yang belum resmi. Entah apa lagi yang akan menghinggapi kepalaku. Mulai dari kematian Daniel, muncul hantu noni Belanda yang selalu mengikutiku setiap sholat.
Kia yang raganya terbujur kaku, dan sekarang kedua temanku itu melakukan hal-hal yang sangat di luar nalar. Aku begitu dendam pada Ahmad. Ia telah merebut seseorang yang seharusnya menjadi milikku. Aku tidak peduli atas seluruh resiko itu. Tidak lagi. Sandekala. Bagi kalian, kata ini mungkin terdengar asing. Sandekala pada dasarnya mirip dengan kata senjakala, yaitu waktu menjelang maghrib. Saat itu, suatu hari setelah kejadian, aku baru saja selesai membersihkan rumah. Setelah kepergian Kia, rumah ini sangat jarang dibersihkan atau sekedar disapu. Biasanya setelah membersihkan rumah, aku akan menghampiri kamar Ahmad dan Kelia untuk mengobrol tentang kegiatan KKN. Tetapi setelah kejadian kemarin, aku jadi kehilangan selera untuk mengobrol dengan mereka. Aku pun langsung pergi ke kamarku dan kulihat jam di handphoneku sudah menunjukkan pukul 18:03. Sudah waktu maghrib. Dalam perjalanan ke kamarku, aku melihat kamar Kelia ini dibuka. Biasanya sangat jarang sekali Kelia membuka pintu kamarnya karena kurasa ya ada sesuatu yang seharusnya tidak kami lihat. Aku pun mengintip ke dalam kamarnya. Kelia tampak sedang membawa handuk, sepertinya ia akan mandi. Untuk sesaat, aku hanya bersikap tidak peduli. Namun sebelum berjalan terlalu jauh, aku jadi ingat pada salah satu peraturan di kampung ini. Kalian tidak boleh melakukan aktivitas apapun pada saat sandekala, kecuali beribadah dan mengaji. Menurut leluhur kami, kutukan sandekala akan menghampiri orang yang melanggar peraturan ini. Aku pun langsung memutar balik arah dan langsung masuk ke kamar Kelia. Ia tampak terkejut karena aku masuk tanpa mengetuk pintu. Ia ya tentu saja sedikit marah tentang itu, tetapi aku tidak peduli lagi. Aku pun langsung bertanya kepada Kelia, "Lo mau ngapain, Kel?" "Ya mau mandi nih, badan gue sumpek banget, baru bangun tidur soalnya." "Lo rasa juga ya nggak? Masuk kamar orang nggak pakai ketuk pintu? Persetan dengan itu, kamu tidak ingat peraturan dari Pak Tetua, sandekala, antar malam aja lo mandinya." "Alah, percaya amat lu sama yang begituan. Kita udah di abad 20 dan lo masih aja percaya yang begituan. Itu nggak lebih dari tahayul yang dikatakan oleh orang-orang bodoh seperti si tua bangka itu." "Ya gue tahu itu cuman peraturan konyol, tapi kan sebagai seseorang pendatang ada baiknya kita menghormati peraturan itu. Jangan malah dilanggar, entar yang ada." Belum selesai aku berbicara, Kelia langsung memotong. "Ah, bacot lu. Denger ya enggak? Lo emang ketua kelompok KKN ini, tetapi lo tetap nggak berhak untuk mengatur ini dan itu soal gue. Ngerti lo? Udah sekarang lo keluar dari kamar gue. Gue mau mandi." Aku pun kemudian keluar dari kamar Kelia dalam perasaan kesal. Dan belum pernah juga aku melihat sikap yang menyebalkan Kelia ini semasa kuliah. Aku juga kesal karena diremehkan dalam menjadi ketua dalam kelompok ini. Aku sebenarnya hanya takut bagaimana jika kutukan sandekala itu benar-benar ada dan datang menghampiri Kelia. Aku hanya tidak ingin kehilangan teman-temanku. Setelah kepergian Daniel dan Kea, aku juga menyadari itu merupakan keteledoranku dalam menjaga mereka. Namun sepertinya peringatanku tidak digubris oleh Kelia. Sudahlah, aku tidak perlu berpikir lebih jauh. Biar saja ia terkena karmanya sendiri. Aku pun kemudian langsung masuk ke kamar dan segera sholat maghrib. Saatku dengar azan maghrib telah berkumandang di alarm handphoneku. Keesokan harinya, pagi hari aku kemudian mendengar ketukan dari pintu. Sepertinya Ahmad dan juga Kelia belum bangun. Aku pun langsung pergi ke sana sambil berteriak, "Woi, iya sebentar." Saat kubuka pintu, ternyata ada Pak Tetua yang ingin mengundangku, Ahmad dan Kelia untuk datang ke acara penyambutan kami ini sebagai warga baru. Aku pun tanpa pikir panjang langsung menerima undangan itu. Menurut jadwal undangan itu, acara akan berlangsung sekitar pukul 7:30 malam. Dan itu tentu saja sesudah Isya, tetapi tidak masalah buatku. Saat mereka sudah bangun,
Aku pun langsung berkata kepada mereka tentang acara penyambutan tersebut. Mereka juga setuju untuk menghadiri acara itu. Sekitar pukul 18:12, aku dikejutkan oleh suara teriakan Kelia saat hendak melaksanakan sholat maghrib. Ia berteriak histeris seperti melihat hantu. Aku pun bergegas memanggil Ahmad. Ia pun langsung ikut denganku pergi ke kamarnya. Kami sama-sama terkejut ketika melihat Kelia. Ia kejang-kejang dan mulai berbicara dengan bahasa yang aneh. Jika aku perhatikan lagi, mukanya tampak pucat dan itu bukan seperti dirinya. Ia pun berhenti berteriak dan langsung bangun dan berjalan keluar kamar. Aku pun tentu saja bertanya, "Mau kemana kamu?" Tetapi pertanyaanku tidak digubris. Aku dan juga Ahmad pun mengikuti Kelia. Sepertinya ia hendak pergi ke arah dapur. Kelia tampak mengobrak-abrik dapur. Ia sepertinya hendak mencari sesuatu. Sampai pada suatu titik ia menemukan yang dia cari, sebuah pisau. Kelia tampak kegirangan. Ia pun kemudian memutar balik badannya dan memperlihatkan ekspresi senyumannya yang mengerikan. Kali ini ia tampak berbeda. Mukanya pucat dengan luka lebam di beberapa bagian tubuhnya. Matanya berwarna hitam legam. Ia tersenyum sambil tertawa. Tiba-tiba ia berteriak sangat kencang dan hampir menusukkan pisau itu ke arahku. Aku langsung menghindar dan membuat ia tertabrak dinding dapur. Ia bangun kembali dan berkata, "Kamu tidak pantas berada di desa ini. Ikut teman-teman kamu ke neraka." Ia pun kembali berteriak dan hendak menusukku lagi. Ahmad tampaknya tidak bisa bergerak. Aku pun berteriak kepada Ahmad, "Ahmad, panggil Pak Tetua dan juga para warga, cepat." Ia pun kemudian berlari sangat cepat sekali keluar. Sementara itu, aku mencoba untuk bertahan dari Kelia yang semakin agresif, hingga aku berlari mengambil sebuah tali dan mengikat tangannya. Ia berhasil terikat, namun ia mulai meracau dan berkata, "Kalian pikir kalian bisa dengan mudah melanggar peraturan di kampung ini? Tidak, perempuan ini sekarang milik saya." Tidak lama kemudian, Ahmad dan juga para warga pun sampai di rumah. Pak Tetua pun bergegas masuk dan juga menyuruh warga mengikatkan tali kepada Kelia. Ia pun dibawa ke kamarnya dan dikunci oleh Pak Tetua. Ia pun bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi?" "Kelia tampaknya kesurupan, Pak. Ia juga berniat untuk membunuh saya," jawabku. Pak Tetua terdiam sebentar. Ia tampaknya sedang berpikir. Lalu ia kembali berkata, "Temanmu melanggar peraturan kampung ini." Aku pun tentu saja tidak bisa berbohong dan langsung menjawab, "Iya." Ia tampak kecewa dan kembali berkata, "Kutukan Sandekala sudah merasuk pada temanmu. Dia tidak akan bisa mengendalikan tubuhnya saat waktu Sandekala sudah datang. Bapak tidak bisa menghilangkan kutukan itu, tetapi kalian bisa mencegah temanmu itu berbuat hal yang tidak pasti." Aku dan juga Ahmad pun bertanya secara bersamaan, "Apa yang harus kami lakukan, Pak Tetua?" Ia pun menjawab, "Cara ini bisa menahannya untuk sementara, tetapi temanmu akan tetap terkena kutukan itu. Tetapi tenang saja, jiwa temanmu akan kembali saat azan subuh menjelang. Kalian hanya perlu menjaga pintu kamarnya tetap terkunci. Ini adalah cara untuk menahan temanmu. Saat sebelum memasuki waktu Sandekala, kalian harus mengikat tubuh temanmu dengan tali dan menguncinya di kamar atau ruangan di rumah ini. Dengan begitu, dia tidak akan pernah melukai siapapun." Mau tidak mau kami harus setuju pada pendapat Pak Tetua. Setelah itu, Pak Tetua dan juga para warga pun pulang dan rencana mereka untuk acara penyambutan kami pun dibatalkan karena kejadian sore ini. Entahlah, kejadian aneh tampaknya tidak akan berhenti mendatangi kami. Hari itu cukup menggemparkan para warga kampung. Aku tidak menyangka bahwa kutukan itu akan lebih buruk dari karma buruk yang dialami oleh Gea. Sesal kembali datang. Jika saja aku bisa memaksa Kelia untuk tidak pergi mandi saat waktu Sandekala, ia pasti tidak akan seperti ini. Tetapi aku bisa apa? Aku selalu terlambat menyadari hal-hal yang menimpa teman-temanku.
Kejadian hari ini tidak membuatku takut akan dendam yang kutanam dalam hatiku, malah membuat aku semakin bersemangat untuk merawat benih itu. Mungkin kata jin yang merasuki Gea memang benar. Aku memang pantas berada di neraka bersama teman-temanku. Kejadian kemarin membuatku semakin gundah. Satu persatu temanku mulai mengalami kejadian di luar nalar semenjak datang ke kampung ini. Proker KKN kami, jangan ditanya, kami semua sudah melupakannya. Aku tidak bisa berpikir apa-apa kecuali tentang benih-benih dendam yang kutanam beberapa hari silam. Tentu saja aku tidak bisa melupakan kejadian beberapa malam yang lalu. Aku juga tidak peduli pada resiko yang akan kuterima atas dendam yang kutanam ini. Omong-omong soal resiko, kalian pasti bertanya-tanya kan apa resiko atas dendam yang kutanam ini? Dari penuturan Pak Tetua, seseorang yang menanam dendam maka akan menuai dendam tersebut. Tetapi dampak buruknya adalah akan ada darman baru yang muncul dan akan membuat suasana kampung ini menjadi mencekam kembali. Aku tidak peduli akan hal itu. Aku sudah siap jika aku harus menjadi darman yang membantai orang-orang dengan ilmu santetnya. Dan cerita pun akhirnya bersambung ke part yang selanjutnya lagi ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian bisa tonton nanti kelanjutan ceritanya di next video. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.